Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya orang-orang soleh sebelum kita menjalin hubungannya dengan Allah. Sebelum saya masuk ke kisah-kisah orang soleh ini, saya ingin ingatkan juga satu hal. Kalau Bapak Ibu sedang berdoa kepada Allah, jangan putus asa. Yakinlah dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang jelas sekali, kata beliau, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi kecuali diijabah. Pasti diijabah, hanya melalui salah satu dari 3 tahapan. Diberikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jangan putus asa dengan doa. Pasti dikasih langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia. Mungkin dia harus sakit, nggak jadi sakit. Mungkin harus A, B, C segala macam keluar, ditabrak, apalah segala macam, nggak jadi. Atau disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala hari kiamat. Dalam hadis lain dikatakan akan datang nanti hamba-hamba Allah hari kiamat, diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka bertanya pada para malaikat, dari mana ini? Kami nggak pernah ingat amal ini kami kerjakan. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat atau dapat hasilnya di dunia. Jadi semua akan dipanen, gitu kan? Sekarang Bapak Ibu kalau tanya saya, dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah? Maka jawaban saya supaya mudah difahamin datang dalam bentuk sinyal. Begini maksudnya, misal kita lagi sakit, berdoa, ya Allah di sholat malam sembuhin saya. Allah ijabah, Allah sudah kasih. Dari mana saya tahu? Besok Bapak Ibu sekalian kita ketemu dengan seorang teman atau kerabat, ngobrol-ngobrol, secara umum tiba-tiba menjerumus ke masalah penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok, lalu sembuh. Pertanyaannya, apakah dokter yang sembuhkan? Bukan, itu jawaban doa kita. Allah jadikan dokter itu menjadi penyebab kita sembuh. Makanya resep dokter kan hanya tertulis, semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh, gitu kan? Karena memang mereka cuma berharap Allah yang menyembuhkan. Allah bisa menyembuhkan penyakit yang parah dengan segelas air. Nabi Ayub alaihissalam setelah 20 tahun kena penyakit kusta, sembuh dengan mata air yang Allah munculkan di bawah rumahnya, disuruh mandi di lantai kamarnya. Kuasa Allah SWT lebih besar daripada semuanya. Kita kadang-kadang kita kurung kuasa Allah ini seperti di kuasa manusia yang sangat sempit. Mustahil pun di mata kita tetap bisa diberikan oleh Allah sang pencipta. Jangan kurung di sini. Harus kita pahamin poin ini. Kemudian kalau orang misalnya mengatakan, ya Allah mudahin ya, jodoh buat saya. Misal dia belum menikah, mungkin ibu di sini bapak punya anak belum menikah, dia ajarin berdoa sama Allah nak. Baik, dia berdoa sama Allah. Dari mana dia tahu kalau dia sudah diterima sama Allah? Nanti akan datang sinyalnya Allah. Ada orang yang cenderung, ada orang yang tawarkan diri, ada orang yang nawarkan anaknya. Ini semua sinyal dari Allah. Jangan buru-buru ditolak. Istikharah, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Tidak ada orang di muka bumi Bapak Ibu sekalian tidak datang jodohnya, nggak ada. Kata para ulama, semua manusia selama dia hidup, dari hewan sampai manusia, semua dikasih jodoh sama Allah. Makanya kita temukan ada orang lumpuh, tangannya putus, dua-dua kakinya putus, dapat juga jodoh. Asal orangnya tidak rewel. Yang tinggi datang nggak mau, yang pendek nggak mau, yang hitam nggak mau, yang ini nggak mau, dia tolak semuanya. Tapi Allah tetap datangkan terus kan? Datang terus. Sekarang sinyalnya Allah datang. Dia minta rezeki. Ya Allah mudahin rezeki buat saya. Ada temannya yang tawarin bisnis. Ada temannya yang tawarin kerja. Jangan buru-buru ditolak. Siapa yang gerakkan dia kenapa tawarin kerja sama butik dengan saya? Kerja sama restoran. Coba pelajari. Di situ ada sinyal rezeki, gitu kan? Yang penting kuncinya kita sudah minta kepada Allah yang maha pemurah dan maha tinggi. Baik. Kisah pertama kita Bapak Ibu sekalian, kisah seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur dengan keimanannya, namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini terkenal dengan ahli ta'wil mimpi. Ini murid langsungnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, semua radhiyallahu anhum macam ini muridnya. Tabi'in, generasi sahabat namanya tabi'in. Terkenal sekali Muhammad bin Sirin dengan keimanannya. Muhammad bin Sirin ini teman-teman sekalian, beliau selain ulama, pedagang. Jadi kalau ada bapak ibu memang yang pedagang bisa ambil pelajaran dari kisah ini.
Dia satu waktu pernah di Irak, kebetulan ada satu pasar baru dibuka, lalu dia beli juga kios di situ, dagang. Yang dijual sama dia kebutuhan sehari-hari termasuk madu, keju, segala macam hal. Waktu Muhammad bin Sirin beli tempat di pasar itu, masyarakat buru-buru juga ikut beli di situ, karena nganggap ada dia di situ. Orang suka dekat dengan alim ulama karena pikirannya kalau ada pertanyaan agama tinggal nanya. Juga ternyata pedagang-pedagang, kalau kita sekarang ini supplier-supplier, itu suka datang ke pasar itu untuk tawarkan barang karena ada Muhammad bin Sirin. Jadi mereka datang ke Muhammad bin Sirin saja, ini Muhammad bin Sirin beli barang kami, nanti Muhammad bin Sirin kalau sudah beli satu pasar beli. Karena dianggap dia seperti kalau kita sekarang majelis ulama Indonesia, seperti MUI. Jadi dia betul-betul ya, kalau dia beli berarti sudah halal gitu. Orangnya luar biasa gitu. Satu waktu, Bapak Ibu sekalian, ada satu pembeli masuk ke tokohnya Muhammad bin Sirin. Dia beli barang 2 dirham harganya. Harganya 2 dirham. Kemudian, mohon maaf, sebelum masuk 2 dirham itu, ada satu orang datang menawarkan keju. Dia datang bawa keju, terus kemudian dia katakan, Ibnu Sirin, supplier keju. Dia bilang, ini ada keju saya, banyak. Ada puluhan unta yang membawa, zaman dulu transportasinya pakai unta. Ini dari negeri non muslim kejunya. Saya mau tawarkan kepada anda Ibnu Sirin dengan harga sekian, dikasih tahu harganya, ini modal saya sekian, anda bisa beli dengan sekian, anda bisa jual di pasar dengan harga sekian, dan orang pasar masih bisa jual dengan harga sekian, semuanya untung. Waktu itu keuntungannya dalam kisah ini dikatakan bisa mencapai 40.000 dirham. Ini jumlahnya sudah ratusan juta. Banyak sekali. Pertanyaan pertama Ibnu Sirin kepada supplier itu, kejumu ini halal atau tidak? Itu yang pertama ditanya. Padahal sudah jelas dari selisih pembelian Ibnu Sirin ke penjualan dia kepada pedagang pasar, bukan orang umum. Langsung kalau dia beli, orang-orang pasar semuanya akan beli. Untung 40.000 dirham. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita di posisi orang ini. Jelas kita bayar cash sekarang, sudah ditunggu di depan tokonya Ibnu Sirin, kalau dia beli orang lain beli semua, habis. Untung langsung pada saat itu ratusan juta rupiah. Maka Ibnu Sirin ya, menanyakan pertanyaan tadi, halal nggak barangmu ini? Kejumu ini halal? Kata orang itu, Ibnu Sirin, ini kan keju, susu dikeringkan, campur garam jadi keju. Apa masalahnya? Gitu kan? Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Kejunya orang-orang non muslim sering kali dicampur dengan susu hewan yang haram atau dicampur dengan lemak hewan yang haram. Kalau kau berani bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, kau bilang ini halal, kau bertanggung jawab, saya beli. Karena waktu itu tidak ada lembaga yang resmi yang untuk meneliti. Kau sebagai muslim mau jamin nggak? Kata orang itu, saya nggak bisa jamin. Apa kata Ibnu Sirin? Saya nggak mau beli. Batal. Orang ini akhirnya tinggalkan Ibnu Sirin, jual dengan beberapa pedagang di pasar itu yang kurang imannya, dibeli. Besok pagi Bapak Ibu sekalian, ada satu orang masuk ke tokonya Ibnu Sirin, dia beli barang 2 dirham. Murah sekali, tapi tidak disebutkan barangnya apa. Dia ambil barang 2 dirham. Kemudian orang ini karena asyik ngobrol, bertanya sampai Ibnu Sirin, dia habis bertanya, dia mau keluar dari toko, dia lupa kalau itu belum dibayar 2 dirham itu. Maka yang terjadi, kata Ibnu Sirin, sebentar saudaraku, barang yang kamu pegang itu belum kamu bayar. Kata orang itu tiba-tiba, saya sudah bayar. Dia yakin dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Harganya 2 dirham. Kata orang itu, demi Allah saya sudah bayar. Ribut Ibnu Sirin sama orang ini gara-gara 2 dirham. Orang-orang pasar datang semua. Kenapa Ibnu Sirin? Dia bilang, orang ini saudara kita ngambil barang 2 dirham, itu yang di tangannya sekarang. Dia belum bayar, demi Allah dia belum bayar, gitu kan? Kata Ibnu Sirin. Lalu dia bilang sama pembeli tersebut, hai saudaraku, bayar 2 dirham atau kembalikan barang itu di tempatnya. Orang itu karena malu dibayar sama dia, lalu dia pergi. Dari kisah yang panjang ini saksi bahasan kita. Lalu orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, kemarin anda meninggalkan, garis bawahi kalimat ini ya, renungi baik, ini inti kisah kita. Kata mereka orang-orang pasar, wahai Ibnu Sirin, kemarin anda meninggalkan keuntungan 40.000 dirham karena syubhat. Jelas-jelas keuntungan ada tapi anda tinggalkan karena itu syubhat.
Kenapa sekarang Anda bersumpah atas nama Allah hanya 2 dirham? Nggak bisa masuk ke otak kami. Jelasin. Kan kemarin 40.000, sekarang cuma 2 dirham. Ngapain harus sumpah atas nama Allah nih? Apa kata Ibnu Sirin? Perhatikan, orang yang mengenal Tuhannya berbeda. Dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah 2 dirham itu karena saya tahu dia belum bayar. Kalau dia bawa pulang ke rumahnya berarti dia makan makanan haram dan berbahaya buat dia, dan Allah akan menghukum dia gara-gara memakan yang haram, serta Allah akan menghukum saya karena saya membiarkan dia makan yang haram. Jadi intinya bukan karena ambil keuntungan, intinya adalah berdagang dengan Allah nih, halal atau enggak, salah atau benar. Masalahnya di situ. Karena semua orang akan dihisab hari kiamat. Ini pelajaran teman-teman kecil sekali sebenarnya dari kejadian seperti ini, tapi pelajarannya besar. Kejadian kecil tapi pelajarannya besar. Beberapa waktu kemudian, dalam kisah yang lain, ada satu orang pedagang madu datang membawa madunya 1 gentong besar. Mungkin seperti podium ini besarnya. Beratnya karena madu asli bobotnya itu 250 kilo, berat sekali. Kurang lebih kalau kita sekarang, kalau kita hitung kilogramnya seperti itu. Dipikul lah oleh pedagang ini dengan beberapa pegawainya sampai ke tokonya Ibnu Sirin. Lalu dia mengatakan, wahai Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin dipanggil Ibnu Sirin. Wahai Ibnu Sirin, beli madu saya ini madu asli. Harganya sekian. Gitu. Kata Ibnu Sirin, saya nggak ada duit sekarang. Kalau mau cash, saya nggak ada duit. Toko saya ini baru saya isi barang. Kebetulan memang baru penuh barang-barang, dia nggak ada uang cash. Orang ini minta uang cash gitu. Kata Ibnu Sirin, saya nggak punya uang cash. Kalau kau mau jatuh tempo, saya bayar beberapa pekan setelah ini. Kata dia, baiklah, saya kasih 3 minggu, 3 pekan. Ibnu Sirin pun mengatakan baik. Pulanglah pedagang tersebut, ditaruhlah madu itu di tokonya Ibnu Sirin. Dia kebetulan pakai tutup, kayak gentong tapi pakai tutup di atasnya. Malam hari waktu Ibnu Sirin tutup tokohnya, dia lupa menutup gentong itu. Ibnu Sirin lupa menutup gentong. Besok pagi buka tokonya, di dalam madu itu di bagian atas ada tikus kecil mati. Di dalam gentong madunya ada tikus kecil mati. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menjadi Ibnu Sirin, diapain madunya? Yakin dibuang. 250 kilo, ada tikus kecil mati di atas. Baiklah, tidak usah berselisih. Ini kebiasaan umat Islam sekarang selalu berselisih. Baiklah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Ibnu Sirin dengan tikus mati itu dilihat sama dia panggil semua pegawainya. Angkat gentong ini, bawa, suruh angkat, dikeluarin. Tikusnya kecil ya, di atas. Dibandingkan dengan gentong sebesar ini, tikusnya itu tidak berpengaruh kalau di madu gitu kan. Disuruh angkat, dibawa kemana? Di sungai. Di sebelah pasar ada sungai. Kata Ibnu Sirin, alirkan semuanya. Buang semuanya. Semua dibuang. Waktu lagi dipikul gentong itu, masyarakat di situ, orang sekitar pasar itu tahu ini Ibnu Sirin baru beli kemarin. Dan kalau Ibnu Sirin beli, berarti mereka akan beli dari Ibnu Sirin. Ini madu asli, tahu, mahal harganya. Mereka ikutin Ibnu Sirin, mau dibawa kemana nih sama pegawainya? Ternyata dibawa ke sungai, dialirkan semua. Kenapa dia nggak buang di sampah? Karena kalau di air nggak bisa diambil lagi, nggak ada yang bisa salah gunakan. Orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, ngapain madu mahal dibuang nih? Kenapa harus dibuang di air? Kata Ibnu Sirin, ada tikus mati di atasnya. Apa jawaban mereka? Hai Ibnu Sirin, cabut tikusnya, ambil 1-2 kilo buang, sisanya bisa dijual. Benar nggak? Benar secara akal ya. Baik, keluarin tikusnya, ambil 1-2 kilo, yang lainnya jual. Ini 250 kilo, ngapain dibuang semua? Perhatikan orang yang tahu hubungannya dengan Allah. Apa Ibnu Sirin bilang? Demi Allah, saya tidak tahu tetesan madu mana yang terkontaminasi dengan bakteri tikus itu. Siapa yang bisa jamin di antara kalian untuk saya, kalau saya keluarin tadi tikusnya, saya buang 1-2 kilo, ternyata yang tersisa ada yang saya jual kepada saudara saya muslim, ternyata ada bakteri tikus, dan Allah hisab saya dengan itu. Perhatikan dalamnya imannya. Masalah madu seperti ini saja, sampai pada tingkat seperti itu ya. Akhirnya dibuang sama dia madu tersebut. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, 3 minggu kemudian, karena harga madunya mahal gitu kan, Ibnu Sirin dagang, datang orang ini nagih. Mana tagihannya Ibnu Sirin? Kata Ibnu Sirin,
uang yang terkumpul dari penjualan baru setengah dari harga madumu, setengah, uang cash. Karena madu itu waktu kamu sudah pergi, besoknya kemasukan tikus, saya sudah buang semuanya. Takut saya menipu muslimin dan Allah menghisap saya. Kalau kau mau ambil setengah harganya sekarang, sisanya jatuh tempo lagi, atau ambil barang saya yang di toko ini, barter aja. Kata orang itu, nggak bisa, saya mau uang cash, saya mau beli lagi barangnya gitu. Kata Ibnu Sirin, tidak ada jalan lain, uang cuma setengah, kalau nggak bisa ya sudah. Kata orang itu, baik, saya kasih jatuh tempo lagi 3 minggu. Jadi sudah 6 minggu sekarang ya. 3 minggu yang kedua, subhanallah, dengan hikmah Allah, setelah dagang segala, Ibnu Sirin baru bisa mengumpulkan 3/4 dari harga madu. 3/4 dari harga madu. Orang itu nagih lagi, Ibnu Sirin bagaimana? Dia bilang baru 3/4. Sebenarnya tinggal 1/3 ya. Kalau 10 juta itu berarti tinggal 2 juta, 3 juta sekian saja. 7 jutanya sebenarnya atau 6 jutanya sudah ada gitu. Maka orang ini bilang, enggak, saya enggak mau, harus bayar cash. Kata Ibnu Sirin, tidak ada. Ambil uang ini atau ambil barang saya, barterkan. Orang ini bilang, tidak, saya akan laporkan Anda kepada hakim, masuk pengadilan gara-gara ini. Kata Ibnu Sirin, laporkan. Hak kamu itu. Masuk ke pengadilan, begitu hadir di pengadilan, di sidang, orang-orang pengadilan tahu siapa Muhammad bin Sirin, ini ulama besarnya Irak. Kemudian hakim juga tahu, hakim tanya, ada apa wahai Ibnu Sirin? Dia bilang, ini saudara kami, saudara saya, telah memberikan kepada saya jatuh tempo madu 3 pekan pertama, tidak bisa saya bayar, masih baru setengah harganya, kemudian 3 pekan kedua baru 2/3, dan saya tidak menjual madu itu karena masuk tikus, saya buang. Sekarang tidak ada uang cash, saya kasih uang cash ini suruh barter dengan barang saya sisanya, dia nggak mau. Ditanya, hakim tanya kepada pemilik madu, bagaimana menurut kamu? Dia bilang, nggak bisa, saya mau uang cash. Apa kata hakimnya kepada Ibnu Sirin? Wahai Ibnu Sirin, hukum agama kita dan hukum negara kita, Anda harus dipenjara sampai Anda membayar madu itu. Karena sudah memberikan kesaksian kan? Memang dia bilang, saya membeli, saya begini, dia berikan kesaksian untuk dirinya, nggak butuh saksi lagi. Apa jawaban Ibnu Sirin, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita di posisi Ibnu Sirin, mungkin kita minta maaf ya, supaya jangan dipenjara. Kata Ibnu Sirin, penjarakan saya berhak untuk dipenjara. Ini luar biasa keimanannya. Dia siap dipenjara, dipenjaralah dia. Malam itu, waktu masuk penjara, satu penjara tahu Ibnu Sirin. Ini ulama besar ini. Penjaga penjara, Bapak Ibu sekalian, bilang sama Ibnu Sirin, dipanggil Ibnu Sirin ke ruangannya, lalu kata dia, wahai Ibnu Sirin, semua orang masuk keluar penjara ini, itu dengan izin saya. Saya menentukan ini, boleh keluar, boleh masuk, saya tentukan. Dan sekarang saya izinkan Anda pulang nginap sama istri anak Anda, besok pagi datang lagi masuk penjara. Kira-kira kita kalau di posisi Ibnu Sirin pulang nggak? Apa jawaban Ibnu Sirin? Lihat orang beriman kepada Allah. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mendukung kamu durhaka dengan pemerintah. Saya akan tunggu di sini sampai Allah melunasi hutang saya. Keyakinannya kepada Allah, sampai Allah melunasi hutang saya. Padahal nggak ada sumber lagi nih. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Gitu kan? Teman-teman sekalian, akhirnya tersebar satu Irak kalau Muhammad bin Sirin sedang menghadapi masalah, gitu kan? Dan akan dipenjara kalau tidak ada yang bayar. Maka seluruh muslimin menyumbang. Satu Irak orang nyumbang, terkumpul uang, ya, sumbangan orang, halal ini, sedekahnya orang, sumbangan orang dengan caranya Allah terkumpul bisa melunasi satu gentong madu tadi. Plus Ibnu Sirin dengan sumbangan yang terkumpul bisa membeli 10 gentong yang lainnya. Menjaga hubungan dengan Allah, diberikan jalan keluar. Jangan bergantung pada manusia, percuma. Pepatah bahasa Arab mengatakan, mintalah kepada zat. Maaf, bunyinya gini, jangan kau minta-minta pada manusia, karena kalau kau minta padanya berulang-ulang, dia akan marah. Kalau manusia kita ulang-ulang datang, tolong bantu saya, tolong lunasi ini, tolong begini, lama-lama dia marah, manusiawi. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta, dia malah marah. Allah itu kalau kita tidak berdoa marah sama kita. Malah kita disuruh minta dan boleh tamak dengan rahmat Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, tamak terhadap rahmat Allah itu lebih afdal daripada kita dalam keadaan musibah minta dikeluarkan. Begini maksudnya,
Bapak Ibu sekarang dalam keadaan sehat misalnya. Lebih afdal Bapak Ibu sekarang berdoa sama Allah, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya. Dibandingkan tunggu sakit baru berdoa minta dikeluarkan. Lagi kaya, ada rezeki dibukain sama Allah. Minta sama Allah rezeki ini dipertahankan, itu lebih afdal dibandingkan nanti bangkrut baru berdoa minta keluar dari masalah. Itu pentingnya doa. Jadi lebih afdal kita meminta dalam keadaan tamak terhadap rahmat Allah. Boleh. Minta tambah sehat, minta tambah ini, minta tambah dalam kondisi lagi banyak. Ini masuk dalam konsep syukur sebenarnya. Maka ini lebih afdal daripada pada saat cobaan sedang datang baru kemudian kita keluar. Inilah kisah tokoh kita Muhammad bin Sirin, kisah yang pertama. Waktunya masih ada? Baik. Saya diingatkan, saya soalnya kalau ngomong lupa waktu nih ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.